Tasyakuran Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan tasyakuran berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus 1945 di pusat Thorekoh Siddiqiyah, Kota Los Pros, Jogja Iroja berlangsung hikmat dan meriah. Acara yang juga dalam rangka mensyukuri Tahun Baru Hijriah 1442 Hijriah ini digelar di ruang tamu teras dalam Ibu Nyai Sofatul Ummah dan Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mufti. Dihadiri semua jajaran pengurus organisasi tingkat pusat, mulai dari DPP Orsid, DPP Opsid, Jamiyah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Pusat, Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Pusat, Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Pusat, dan juga perwakilan Korwil Dibra se-Indonesia. Ketua Umum Dibra Pusat Al-Mukarramah Nyai Sofatul Ummah selalu mengingatkan agar kita senantiasa bersemangat dan kompak bergotong royong dalam segala medan perjuangan di jalan Allah, apalagi dalam program besar santunan nasional pembangunan rumah layak huni dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengurus, yaitu ada dua acara. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu tasyakuran menyambut Tahun Baru Hijriah 1442. Perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya tasyakuran Tahun Baru Hijriah tidak ditempatkan di pusat Losari Pelosok Jombang, tetapi karena adanya situasi yang lagi kurang kondusif yang berhubungan dengan adanya peraturan pemerintah, dengan adanya virus corona, akhirnya yang tadinya akan jatuh ditempatkan di Malang akhirnya belum jadi. Insya Allah tahun yang akan datang kalau memang situasinya sudah normal kembali seperti sebelum tahun ini. Nah, untuk sementara pada tahun ini yaitu kita lakukan di pesantren Masjid Al-Bahrain Siddiqiyah Bubul Waton Minal Iman Siddiqiyah. Dan selanjutnya adalah santunan nasional. Tadi sudah disebutkan banyak oleh Bapak Kiai sebagai Mursyid Thorekoh Siddiqiyah. Rumah layak huni santunan nasional yang dilakukan oleh warga Thorekoh Siddiqiyah di seluruh Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur para penerus pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu dilanjutkan oleh kita semua, yaitu warga Thorekoh Siddiqiyah untuk mengisi kemerdekaannya, sehingga dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia warga Siddiqiyah telah melakukan satu ibadah, yaitu membangun rumah layak huni dan disedekahkan kepada dan dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi melalui saudara-saudara kita yang belum mempunyai tempat tinggal. Dan alhamdulillahirabbil alamin, atas dasar kebersamaan dan juga pertolongan Allah, sehingga dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh warga Thorekoh Siddiqiyah pada tahun ini mencapai alhamdulillahirabbil alamin 88 unit rumah yang sangat layak huni. Alhamdulillah. Pertolongan Allah. Sekali lagi pertolongan Allah. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, tadi sudah disebut banyak oleh Mursyid Thorekoh Siddiqiyah bahwa negara mempunyai kitab suci
yaitu tadi sudah dijelaskan. Sekali lagi, kitab suci tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki. Paham ya? Nah, siapa yang melakukan, siapa yang melaksanakan isi daripada kitab sucinya negara Indonesia, yaitu kita sebagai penerus para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini sudah diserahkan piagam Rumah Layak Huni tadi oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah kepada sejumlah korwilnya dan sudah diterima, dan mudah-mudahan warga Thariqah Siddiqiyah tetap semangat dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang perlu kami sampaikan adalah terima kasih kepada seluruh organisasi yang ada di Siddiqiyah. Terima kasih kepada ORSID, terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, terima kasih kepada pengurus Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, terima kasih kepada organisasi pemuda Siddiqiyah, dan terima kasih juga kepada seluruh koordinator wilayah dengan berkat rahmat Allah Siddiqiyah di seluruh Indonesia yang sudah berusaha menggerakkan warga Thariqah Siddiqiyah. Alhamdulillah sampai terbangun rumah 88 unit. Alhamdulillah. Situasi sekarang sedang mengalami dalam hal ekonomi kebanyakan kemunduran. Tetapi alhamdulillah semangatnya warga Siddiqiyah untuk bersedekah santunan nasional Rumah Layak Huni ternyata mendapat pertolongan dari Allah, yaitu tidak mengalami kemunduran. Alhamdulillah, itu patut disyukuri adanya semangat warga Thariqah Siddiqiyah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, salah satu bentuk daripada cinta tanah air Indonesia adalah mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia melalui pembangunan rumah layak huni. Kami mohon kepada Korwil untuk selanjutnya untuk selalu bersemangat dan seterusnya yakin kepada Allah bahwa kita bisa untuk mewujudkan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada sesama manusia. Insya Allah kita untuk mewujudkan pembangunan rumah layak huni di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada warga Thariqah Siddiqiyah yang sudah berusaha untuk mewujudkan rasa cintanya. Di mana-mana kalau di situ ada cinta, pasti ada semangat. Cinta kepada Allah pasti akan semangat menjalankan perintahnya. Itu cinta kepada Rasulullah pasti akan semangat menjalankan sabda-sabdanya atau hadis-hadisnya yang sahih. Cinta kepada Siddiqiyah pasti akan menjalankan program-programnya di Thariqah Siddiqiyah melalui organisasi-organisasinya. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya dalam semua hal, terutama dalam semangat menjalankan perintah Allah, menjalankan program-program yang ada di Thariqah Siddiqiyah. Mari kita bersama-sama merapatkan barisan kita untuk mengisi kemerdekaan. Marilah kita wujudkan fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta, yaitu fakta bicara kita cinta tanah air melalui santunan nasional pembangunan rumah layak huni.
kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada perjuangan fisabilillah, kita cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, kita cinta kepada para pejuang Indonesia. Oleh karena itu, cinta kita wujudkan dengan program-program yang ada di Thoreco Sidikiyah, terutama pembangunan rumah layak huni. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sebetulnya pertama waktu kami menerima informasi bahwa pembangunan rumah layak huni pertama yang masuk informasinya itu 60 unit. Hati ini rasanya karena lagi musim corona ya, nggak tahu corona atau corolla atau ada bagaimana, nggak tahu itu urusan corona. Urusan kita adalah membangun rumah layak huni. Kita tidak mengenal, yang membahayakan adalah virus-virus yang ada di hati kita yang menyebabkan semangat kita lumpuh. Itu yang membahayakan. Biar aja corona itu berjalan di sana kemana-mana, tetapi corona yang ada di dalam diri kita harus kita singkirkan jauh-jauh supaya semangat kita tetap, yaitu dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah. Pertama mendapat berita 60 unit, hati kira-kira sampai berapa ya? Ini lagi musimnya, semua ekonomi menurun, semua usaha lagi mengalami gonjang-ganjing, termasuk nasional itu. Mungkin apotek saja yang ada perkembangan. Sama orang yang jual jamu atau empon-empon gitu. Mungkin itu ya, tetapi yang lainnya. Tetapi alhamdulillah, yang penting kita yakin kepada Allah. Kita akan bisa selama kita ada kemauan, di situ Allah akan memberikan jalan kepada kita semua. Asal untuk tujuan kebaikan, menjalankan perjuangan fi sabilillah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, akhirnya saya sebagai ketua Gibra, ya wis lah gak apa-apa meskipun 61, disyukuri aja. Ya Allah, mudah-mudahan segera ada peningkatan. Alhamdulillah disyukuri, ojo bersulo, ojo patah semangat. Kita berbicara sendiri keras dalam hati kita, ojo patah semangat, terus semangat, terus semangat. Akhirnya karena itu kita syukur terus saat wis ya gak apa-apa ya, kita rundingan sama pengurus ya disyukuri saja meskipun berapapun yang kita persembahkan kepada bangsa ini, ya kita syukuri saja. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu ternyata naik sampai sekarang alhamdulillah menjadi 88 unit. Alhamdulillah. Suatu prestasi yang patut disyukuri untuk supaya nikmat-nikmatnya akan ditambah. Jangan sampai mempunyai rasa tidak bisa, karena Allah Maha segalanya. Allah Maha penentu yang menentukan semuanya yang ada di dunia ini, semua adalah Allah. Kita bisa dan tidaknya tergantung kitanya. Ada kemauan atau tidak, hanya satu kuncinya, ada kemauan atau tidak. Setelah ada kemauan, kita berdoa, kita bersama-sama, karena kita tidak sendiri, kita bersama-sama. Ya Tullahi alal jamaah. Alhamdulillah. Sekali lagi patut kita syukuri kebersamaan kita dalam bersedekah, yaitu yang berhubungan dengan pembangunan rumah layak huni. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, di dalam Thoreco Sidikiyah memang programnya banyak sekali, yaitu ada program Jamiatul Mudzakirin, ada program santunan nasional dalam rangka Maulidin Nabi Muhammad SAW, ada santunan nasional rumah layak huni, dan ada banyak lagi, ada BTK, ada semuanya yang ada di Thoreco Sidikiyah. Yang perlu kita sadari adalah satu hal yang kita syukuri, alhamdulillah kita menjadi warga Thoreco Sidikiyah, dibimbing oleh Mursyid Thoreco Sidikiyah untuk supaya peduli
kepada sesama manusia dan bermanfaat kepada sesama manusia. Kita bayangkan dengan kita ikut partisipasi sedekah semen 20 sak atau 10 sak, rumah itu bisa jadi. Kita tidak perlu mikir yang jauh-jauh. Dengan 10 sak ternyata bisa menjadikan rumah itu jadi 1 unit. Itu saja. Nah, berapa orang yang berpikir tentang itu? Oleh karena itu, kita yakin fitrahnya manusia adalah baik. Pasti insya Allah akan bisa selama ada kemauan di situ. Hadirin wa hadirat yang kami muliakan, sehubungan program yang ada di Thoreko Sidikiyah, memang banyak sekali tadi sudah disebutkan oleh Mursyid Thoreko Sidikiyah. Ada pesantren dan jamiatulnya berjalan. Perlu kami sampaikan bahwa hati-hati kita sebagai penggerak program yang ada di Thoreko Sidikiyah. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan bahwa wis prayai sementara rumah layak huni saiki ejek programnya Jamiatul Mudzakirin. Halo, Jamiatul Mudzakirin, programnya itu sekarang dan sampai yang akan datang. Nek ancene dihadang oleh program Jamiatul Mudzakirin dan berhenti untuk membangun rumah layak huni, perlu kita cermati. Sepertinya baik kalimat itu, wis gak usah bangun rumah layak huni dulu ya. Sekarang fokus ke Jamiatul Mudzakirin. Lah nek Jamiatul Mudzakirin yang marinya 10 tahun. Bapak, Ibu, apakah kita juga berhenti untuk membangun rumah layak huni? Jawab. Ya. Alhamdulillah. Jawaban tidak berhenti itu yang membuat gembira Mursyid Thoreko Sidikiyah. Tetapi siapapun yang gembosi pembangunan rumah layak huni akan terkena akibatnya sendiri dengan alasan fokus ke Jamiatul Mudzakirin. Tidak benar. Pemikiran seperti itu harus dibuang jauh-jauh, karena kita yakin kita bisa dan kita akan bersama-sama. Tidak bisa kebayang seandainya di setiap daerah ada yang punya pemikiran seperti itu. Nah, di setiap kabupaten ada Jamiatul Mudzakirinnya, Bapak Ibu semua. Dan itu digawe judul untuk menghentikan rumah layak huni, karena di setiap kabupaten itu ada jamiatulnya. Apa jadinya? Apa itu yang kita persembahkan kepada Ibu Pertiwi? Ingin menghalangi pembangunan rumah layak huni? Itu bukan yang menyenangkan sesama manusia, apalagi Mursyid Thoreko Sidikiyah. Hati-hati dengan kalimat seolah-olah fokus nang Jamiatul Mudzakirin. Dan Jamiatul Mudzakirin marinya 2 tahun. Ya 2 tahun itu tidak bangga. Marinya sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Berarti 10 tahun itu tidak ada rumah layak huni. Oleh karena itu, meskipun itu Bapak Khalifah, jangan didengarkan. Kalau kalimat itu keluar dari Bapak Khalifah, jangan didengarkan, karena bertentangan dengan program Sidikiyah. Tapi kami yakin Bapak Khalifah yang sering ikuti ngajinya Mursyid Thoreko Sidikiyah tidak akan gembosi. Kami yakin, malah menyemangati. Tetapi kalau ada Bapak Khalifah yang gembosi seperti itu, berarti Bapak Khalifah itu belum genah. Tapi insya Allah yang kamu di sini genah semua kok. Yang genah sama yang belum genah itu masih banyakan yang genah. Insya Allah Khalifah Sidikiyah pastilah akan menyemangati murid-muridnya. Terima kasih pada Bapak-Bapak Khalifah yang sudah menyemangati
warga Toreko Sidikiyah dimanapun berada untuk mewujudkan rumah layak huni di setiap daerahnya masing-masing. Pertanyaannya, kenapa sih Bu? Memang ada, nggak perlu saya sampaikan rahasia. Kalau kita dengan mawon, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menjalankan program-program di Toreko Sidikiyah. Insya Allah program-program di Sidikiyah itu tidak bertentangan dengan program-programnya pemerintah, malah kita insya Allah ikut partisipasi dalam membangun negara Republik Indonesia melalui yaitu yang tadinya tidak punya rumah, kita sodako, kita urunnya, itu programnya pemerintah. Kalau pemerintah itu programnya apa namanya? Bedah rumah, nah, kita malah bangun dari fondasi. Makanya kita kalau bedah rumah ya belum, enggak, rumahnya enggak dibedah di Rubono, dibangun mana, seperti itu. Terima kasih dan mudah-mudahan kita selalu mendapat barokah serta ridho dari Allah SWT. Dan alhamdulillah nilainya pada tahun ini yang 88 unit, kalau dihitung 70 juta per unit, terkumpul kurang lebih insya Allah lebih dari 6 miliar untuk tahun ini. Dipikir-pikir kok di 6 miliar. Wong jari ini pas-pasan ekonominya warga Sidikiyah kok iso bangun sampai menghabiskan dana 6 miliar, itu dari mana? Itu bukan urusan kita, itu urusan Gusti Allah. Urusan kita hanya satu, semangat gitu aja, nggih. 6 miliar sekali bangun 6 miliar, nggak kebayang, pertolongan dari Allah. Nah, oleh karena itu supaya kita diberi kemudahan dan juga pertolongan, mari kita bersama-sama untuk selalu bersemangat mengikuti menjalankan program-programnya yang ada di Toreko Sidikiyah. Insya Allah pembangunan rumah layak huni itu juga bagian daripada pelajaran Toreko Sidikiyah, tidak bertentangan dengan Toreko Sidikiyah, malah itulah diantaranya pelajaran Toreko Sidikiyah. Nah, untuk menyambut tahun baru Hijriah, kita akan bersama-sama, kalau penjenengan setuju, diadakan sodako spontanitas. Setuju, Mbak? Setuju. Yang nantinya diantaranya yaitu sebagian untuk pembangunan kantor Jamiah Kausaran Putri Hadjrul Sidikiyah Pusat, dan juga untuk pesantren. Sudah ada beberapa yang pesan. Ini sudah ada di layar nggak nomor rekeningnya? Sudah ya, sudah tertera ya, sudah bisa ya. Ya. Untuk sodako spontanitas kita lakukan secara bersama-sama. Ini ada dari organisasi nggak? Pak Zakil Fuad tadi di mana ya? Oh ya, Pak Zakil Fuad, ngapunten Bapak Khalifah nggih, kula ajenge kali organisasi nggih. Pak Zakil Fuad untuk maju bersama-sama membaca istighfar. Al-Baroyah. Bareng-bareng kita membaca istighfar sambil sodako spontanitas, dan mudah-mudahan tambah barokah. Sekali lagi, tidak akan miskin mendadak hanya gara-gara sodako 5.000 atau 100.000 atau 50.000. Tidak miskin mendadak, insya Allah kaya mendadak. Amin. Mari bersama-sama membaca istighfar baroya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah.